Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, semangat pagi smart listeners dan juga sahabat Sonora. Welcome back ya buat Anda yang baru pulang dari mudik. Dan sekarang sudah kembali ke aktivitas normal seperti biasa, berangkat pagi-pagi karena sudah menumpuk semua agenda dan juga aktivitas Anda ke depan ya. Mudah-mudahan semuanya lancar karena semangatnya baru di-charge kan. Mudah-mudahan semangatnya juga lagi tinggi-tingginya nih ya. Oke, sambil terus menemani Anda mengawali aktivitas di awal pekan setelah Anda libur panjang menikmati masa liburan lebaran. Ya. Kita akan menemani Anda seperti biasa dalam Smart Motivation bersama saya Alina Mahamel. Dan juga yang tadi sudah muncul suaranya ada the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant dari Capstone Consulting, ada Pak Eloy Zaluku. Hai Pak Eloy, apa kabar? Ini Mbak Alina pulang liburan segernya 10 kali lebih seger dari biasa. Mandi di kali soalnya. Beda kualitas airnya Pak. Nah, kayaknya memang liburan kemarin menyenangkan sekali kelihatannya Mbak Alina ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus disyukuri. Dan sekarang kita kembali kepada rutinitas. Ya. Bisnis, pekerjaan bagi teman-teman yang masih sekolah dan kampus juga sudah kembali ya. Ke bangku kuliah. Bangku kuliah. Tetapi bukan hidup kursi tuh, panas. Hidup tuh seperti itu ya. Iya. Jadi ada waktunya untuk berlibur ya. Ada waktunya bekerja. Ada waktunya bekerja ya. Tapi kayaknya ada yang terus kerja deh ya. Ada yang libur Pak Eloy kayaknya terus aja kerja gitu jadi ya. minggu lalu aja kita masih tetap ya. Masih tetap ya. Saya sempat libur juga Senin sampai Jumat. Oh gitu. Tidak lama ya karena ya itu kerja. Kalah deh Pak Jokowi ya. kerja. Cuman kalau Pak Eloy kerja ya. Ya, jadi kita mau kembali menginspirasi Indonesia pagi ini Mbak Alina. Semangat terus. Jadi kita menyapa teman-teman di Smart Listeners dan jaringan Sonora di seluruh dunia. Jaringan ya. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan kita kan dari bulan Juni itu sudah bicara terus tentang leadership. Yang kita berbicara mengenai practical tips on how to turn good managers into great leaders. Nah, ini sekalian refresh nih di memori refresh dan ya, karena di otak kita gitu ya. Ayo kita kembali lagi menyemangati diri kita gitu ya Pak Eloy ya. Jadi kita bicara tentang kepemimpinan dan kita sebetulnya mau ngelanjutin nih. Ada 5 prinsip kepemimpinan yang sudah kita gaungkan terus dari bulan Juni ya. Yang bicara mengenai yang pertama purpose, bagaimana kita menemukan tujuan penciptaan kita. Karena saya selalu berkata, ternyata Mbak Alina ya, tragedi terbesar dalam hidup kita bukan kematian. Tetapi ketika kita hidup, tetapi gagal memenuhi tujuan penciptaannya. Jadi kalau mobil untuk mengangkut barang, ya harus untuk ngangkut barang. Kalau mobil untuk ngangkut manusia, ya jangan untuk ngangkut barang. Intinya begitu ya. Tapi kemudian kita berbicara mengenai karakter ya. Minggu lalu bahkan saya sudah mulai menyentuh mengenai karakter ini ketika saya mengatakan bahwa dunia itu mengalami krisis kepemimpinan. Tetapi krisis kepemimpinan itu sebetulnya sangat erat dengan krisis integritas. Kalau kita melihat ada banyak pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin baik itu di dalam dunia ya, negara, bisnis, mungkin juga di olahraga dan yang lain-lain, tetapi banyak yang jatuh ternyata karena masalah integritas, bukan masalah kompetensi. Ya, walaupun kita berbicara prinsip yang ketiga adalah kompetensi, yang kemudian kita bicara mengenai servant leadership, dan yang terakhir itu bicara mengenai legacy. Bagaimana setiap manajer, setiap direktur, setiap kepala negara bahkan sebelum mereka
itu selesai periodenya, lengser, itu harus secara serius mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda yang akan menggantikan posisi mereka kelak. Nah, jadi itu yang selama ini dari bulan Juni kita sudah bicarakan karena kepemimpinan penting sekali. Tetapi khusus untuk hari ini, Mbak Alina. Mau dilanjutin nggak? Khusus untuk hari ini, saya itu merasa gimana ya kalau kita makan makanan yang sama terus gitu ya, bahas topik yang sama terus, takutnya malah butuh bosen. penyegaran. Butuh penyegaran. Butuh sesuatu yang baru. Jadi tadinya saya mempersiapkan kerja. Karena bayangan saya ini kan smart listeners, pendengar kita kan habis liburan. Supaya tidak keterusan di dalam mood holiday-nya itu loh. Iya sih, biasanya hari pertama masih salaman, hari kedua salaman lagi. Kapan kerjanya salaman terus. Padahal kan banyak dari kita nih THR udah habis. Iya, sama. Jadi, hati suci, dompet suci dan bersih ya kan. bersih habis. Bersih. Betul, tepat sekali. Sehingga kan harus kerja lagi ya, bisnis lagi. Tetapi saya lagi ngetik-ngetik beberapa hari yang lalu tuh, kerja. Saya kok malah jadi kepikir satu buku yang saya pernah baca. Dan itu juga sebetulnya saya alami ini ya, karena kita ini kan hidup berjalan dari satu tahap ke tahap yang berikutnya, yang ada waktunya ya secara let's say keuangan sedikit lebih baik. Sehingga pergumulan kita sehari-hari itu bukan lagi berbicara tentang waduh nanti makan apa ya, anak-anak nanti bayar uang sekolah bagaimana ya. Tetapi di level tertentu kita mulai merasa ada tantangan yang berbeda loh ternyata. Yang kerja penting, dan memang itu teman-teman harus diingatkan. Karena gini Mbak, ini tantangan yang seperti sekarang ini ya, tantangan ekonomi kita, persaingan yang semakin menggila ini, jangankan yang massive action loh, kerja, 10 kali lebih baik daripada sebelum libur lebaran. Yang kerja 10 kali lebih baik aja, itu belum tentu dapat hasil maksimal. Gimana yang enggak? Gimana yang enggak? Gimana yang separoh? Gimana yang masih jam segini masih tidur? Aduh, Pak Ella ya. Gimana ini? Jadi kita mau sampaikan memang di awal ini bahwa ayo teman-teman yuk, libur udah beres nih ya. Ya ayo balik lagi massive actionnya. Apa sih itu? Ya 10 kali lebih baik lagi ya. Kembali ke pekerjaan, ayo dong. Janganlah murung terus lah ya. Ada Bro Eloy di sini. Oh gitu. Dan nanti makan siang ngobrol sama temennya, ngobrolin masih tentang liburan ya. Ayolah ya mulai berpikir mengenai strategi kita gimana nih untuk memenangkan pasar ya. Gimana nih divisi kita supaya bisa memberikan hasil yang lebih baik di semester ini. Jadi kita mau menyampaikan itu di segmen pertama ini ya. Jadi mari teman-teman, holiday, liburan sudah beres ya, dompet bersih. Tetapi yuk kita isi lagi kan gitu. Iyalah. Kenapa dihabiskan ya untuk diisi lagi diisi kan? Lagi. Nanti kita habiskan akhir tahun lagi. aduh. Jadi intinya kita ngebahas apa nih pagi ini Pak Eloy? Nah sebetulnya dari kerja saya itu berubah. Jadi menata ulang prioritas. Nah ini penting. Ini kan sudah kembali dari liburan. Bersih sudah, tapi yuk kita tata ulang lagi yuk, karena supaya 6 bulan ke depan itu jauh lebih baik daripada semester pertama 6 bulan sebelumnya ya. Jadi kita mau menata ulang prioritas. Kerja itu penting, tetapi sebelum kerja yuk kita tata dulu nih prioritasnya supaya tidak salah apa itu ya, salah ngejar itu, salah langkah. Dan itu tadi berhubungan dengan ada satu buku yang ditulis oleh orang bernama Bronnie Ware. Ini saya baca beberapa minggu yang lalu. Judulnya menarik, The Top 5 Regrets of the Dying. Nanti kita akan bahas itu dan apa hubungannya dengan menata ulang prioritas. Oke, sedap banget deh pokoknya ya topiknya ya. Harus. Kerja penting, tapi menata ulang prioritas itu harus dilakukan sebelumnya. Iya dong. Kita masih akan bahas ya Pak Eloy ya. Sambil kita mengundang Anda Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Seperti biasa Anda bisa SMS kami di 0812 11 12 959 dan juga line telepon di 021 398 33888. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Smart Motivation masih hadir terus menemani Anda, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Kita masih bersama dengan Pak Eloy ya, dan saya Alina Mahamel tentu saja menemani Anda pagi ini. Dan kita masih membahas mengenai menata ulang prioritas. Nah ini kan ceritanya kita mau biar nggak inilah ya, ibaratnya kalau kita nggak punya prioritas itu semuanya main kerjain aja, tapi kita nggak tahu ini penting atau enggak sih gitu kan ya Pak Eloy ya. Iya. Nah itu gimana caranya menata ulang prioritas dan tahu ini penting, ini sedikit nggak penting, ini biasa aja gitu sih nggak bisa didahulukan, itu gimana ya Pak Eloy ya? Tapi sebelumnya kita mau bagi hadiah ya untuk iya, betul, teman-teman yang akan berpartisipasi. Kita tentu akan memberikan buku. Iya. Yang mana nih? Sales Warrior ya. Saking banyaknya buku ya. Kita mau memberikan buku Sales Warrior para pendengar. Jadi silakan bergabung dengan kami. Iya. Dan juga ada CD audio Life Success Triangle. Dan silakan jadi untuk bergabung dengan kita di nomor berapa Mbak Lina? Ya, SMS ataupun lewat line telepon ya. Nah, pokoknya Pak Eloy itu akan berbagi buku-buku yang sudah dimilikinya, yang sudah ditulisnya gitu ya. Di 021 398 33888 dan juga SMS di 0812 11 12 959. Oke, Pak Eloy. Lanjut. Jadi menata ulang prioritas ya. Jadi menata ulang prioritas nanti ini ada hubungannya juga dengan keluarga tentunya ya. Oleh karena tapi penting kerja harus ya. Tadi sudah katakan Smart Listeners, orang yang kerja aja belum tentu dapat loh. Apalagi kita yang enggak ya. Tetapi kerja kita juga perlu melihat prioritas supaya jangan sampai kerja tetapi kehilangan sesuatu hal yang lain yang justru tidak kalah penting juga. Jadi bagaimana sih supaya hidup ini bisa balance, itu penting sekali. Oleh karena yuk kita melihat ada 5 penyesalan terbesar yang disampaikan oleh orang-orang yang mau meninggal. Waduh. Apa tuh? Jadi ini yang dari buku Bronnie Ware ini, dia bekerja di palliative care namanya, Mbak Alina. Itu kerjanya merawat orang-orang lanjut usia yang menderita penyakit juga, yang sudah mendekati, udah mau meninggal lah ya. Waduh. Jadi di dalam buku itu Bronnie ini mengatakan rata-rata dia merawat pasien-pasien itu antara 3 bulan sampai 12 bulan. Sehingga selama 3 bulan sampai 12 bulan dia merawat sekian banyak pasien, lebih daripada 10 tahun dia mengerjakan ini. Dia itu kan ada terlibat dengan percakapan dengan mereka, ngobrol ya. Dan salah satu pertanyaan-pertanyaannya yang dibukukan, pertanyaan mengenai 5 hal yang paling Anda sesali, yang kalau waktu bisa diulang, apa yang akan Anda lakukan? Wah, ini penting banget nih. Wah, dalam. Iya, apa tuh? Waktu saya baca, menarik juga ini ya. Walaupun tidak semua nanti, tentu itu kan yang ditanyakan, pasien ini kan datang dari berbagai macam values. Apa artinya itu? Nilai-nilai hidup yang berbeda. Dari theocentric motivator tentu nanti saya akan tambahkan beberapa penambahan dari sisi theocentric. Theocentric itu di mana Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Tetapi 5 penyesalan terbesar orang-orang yang akan segera meninggal ini, yang pertama adalah mereka ngomong gini, I wish I had the courage to live a life true to myself, a life true to myself, not the life others expected of me. Jadi mereka mengatakan, saya itu berharap ya, saya itu menyesal karena saya tidak hidup jujur sebagaimana adanya saya. Saya tidak hidup sebagaimana apa yang menjadi tujuan penciptaan saya. Saya justru berusaha hidup seperti apa yang diharapkan oleh dunia, yang diharapkan oleh komunitas orang lain sekitar saya. Jadi mereka ngomong begini, seandainya waktu bisa terulang Mbak Alina, saya akan berusaha mengenal tujuan penciptaan saya. Saya ingin mengenal bakat-bakat terbaik saya. Saya ingin mengenal calling, panggilan hidup saya. Dan saya akan hidup sesuai dengan panggilan itu tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Jadi penyesalan pertama adalah karena yang tadi mereka bilang, saya itu hidup sesuai dengan apa, menuruti apa yang diharapkan orang lain. Tuntutan dari luar. Apa namanya ya, entah itu mode yang sedang ngetren begitu ya, pekerjaan yang ngetren, tanpa betul-betul tuh mundur selangkah dan mulai memikirkan sebetulnya apa sih ini. Ini menarik. Jadi
Ini adalah penyesalan paling umum dari semua. Ketika orang menyadari bahwa hidup mereka hampir berakhir ya Mbak Lina. Waktu mereka melihat ke belakang pada hidup mereka, itu mereka menyadari bahwa ada banyak impian-impian yang tidak terwujud. Dan yang tidak pernah diperjuangkan bahkan. Apalagi sampai ya diwujudkan itu. Jadi ini penyesalan yang pertama. Yang kedua, nah ini nanti berhubungan dengan prioritas. I wish I didn't work so hard. Saya tidak bekerja terlalu keras. Dalam artian menurut mereka adalah kesibukan yang terlalu sibuk. Sampai akhirnya ada banyak hal lain yang sebetulnya justru penting, justru menjadi terbengkalai. Jadi tenaga habis, waktu habis gitu ya. Terus hasilnya nggak seberapa gitu ya Pak Eloy? Sebetulnya bisa banyak juga. Ini orang-orang bisa jadi orang kaya raya juga, pasien-pasien ini. Tetapi akhirnya mereka menyadari ya, at the end ternyata kekayaan penting, tetapi ada banyak hal lain yang juga tidak kalah penting. Tetapi yang ternyata itu mereka itu ya, waktu mereka mengejar jabatan dan uang yang banyak itu, tanpa sadar ya, mereka itu kehilangan hal-hal yang lain. Nah itu catat penting banget tuh. Nah ini yang tadi saya sampaikan, menata ulang prioritas. Dan ini bisa jadi salah satu yang terpenting itu, selain daripada kehilangan hubungan baik dengan Sang Pencipta, juga keluarga. Dan ternyata saya belajar dari orang lain, namanya Robert Sternberg. Dia itu mengatakan bahwa di dalam keluarga Mbak Alina, itu ada triangle of love katanya. Bukan success triangle, tapi triangle of love. Jadi ada segitiga di dalam cinta itu. Dia bilang gini. Sudut-sudutnya apa aja tuh Pak Eloy? Kalau mau keluarga lebih baik, itu mesti ada tiga-tiganya. Yang pertama dia bilang passion. Passion itu hasrat. Kalau kita mau menggunakan kalimat yang lebih vulgar, itu mesti ada hubungan suami istri, seks di dalamnya. Ya bayangkan aja Mbak Lina, keluarga nggak ada passionnya, nggak ada hasratnya, nggak ada gairahnya, nggak ada seksnya. Ya bagaikan sayur tanpa garam. jadi Robert Sternberg bilang, gitu ya. Ini penting dia bilang. Kalau keluarga menjadi prioritas, maka hal ini mesti ada. Gitu loh. Jadi coba tanya kepada para pendengar, kapan terakhir kali kan begitu. Yang kedua, kata Sternberg, dia melakukan survei, ini seorang psikolog dalam keluarga ya. Yang kedua itu dia bilang intimacy. Kedekatan. Jadi mesti ada obrolan. Kan seringkali sibuk bekerja, akhirnya habis waktu, dan bukan hanya habis waktu, habis juga emosi, habis juga sharingnya di tempat kerja. Waktu sampai di rumah kita ini kan persis seperti baterai handphone yang soak gitu loh. Jadi sampai di rumah itu pinginnya di-charge saja. Tetapi dia bilang enggak cukup, mesti ada intimasinya. Dan yang terakhir ini adalah decision commitment. Ada komitmennya. Jadi dia sering mengatakan begini. Keluarga bisa ada passion, gairah seksualnya masih ada, tetapi belum tentu ada intimasi lagi. Karena sudah dibagi di tempat lain. Atau ada yang namanya intimasi, ada juga, jadi masih ngobrol nih, pulang kantor, masih ngobrol suami passion istri. Passion juga masih ada ya? Passion masih ada kan? Passion juga masih ada. Tapi komitmen belum tentu ada. Komitmennya dalam bentuk seperti apa? Komitmen itu nggak berbagi cinta dengan yang lain. Maksudnya begitu. Jadi seperti bapak-bapak ya. Setia gitu maksudnya. Iya setia, ya udah jarang lah mampir ke tempat-tempat pijat misalnya gitu ya. Nggak, saya masih ngomong begini karena waktu bulan puasa kemarin banyak yang libur kan. Ini buka lagi nih. Jadi, kerja kan lelah, mampir. Jadi ini kata Robert Sternberg. Dia bilang akhirnya keluarga menjadi tidak tidak utuh lagi. Nah, tapi pagi ini saya juga mau menyampaikan mengenai intimasi ini menarik. Jadi gini loh, kalau memang keluarga menjadi salah satu prioritas, maka kan kita mesti mencari tahu gimana caranya supaya bisa utuh. Nah, ketika saya membicarakan ini, saya bicara pada diri saya sendiri, karena dalam keluarga saya juga sedang belajar ini supaya bisa utuh. Nah, yang pertama, ternyata ada fase-fasenya nih Mbak Lina.
fase-fase di dalam keluarga ini. Kalau dijadikan sebagai prioritas, ada fase yang pertama ketika menikah itu ada fase honeymoon. Fase bulan madu Bulan madu. Mbak Alina mengalami juga ya. Ibarat itu masakan hambar masih enak aja ya. Itu adalah masa-masa yang sangat ideal. Ideal. Yang masa-masa yang pengertiannya itu, acceptance and understanding itu masih tinggi sekali. Jadi saling mengerti, saling menerima. Istri salah sedikit, enggak apa-apa, cincailah ya. Suami salah sedikit, masih ada toleransi yang tinggi. Tetapi itu ternyata ya itu hanya sekitar 2-3 bulan pertama. Ini menurut penelitian-penelitian ya. Bulan madunya nggak lama. Nggak lama. Nah, bulan madu juga bahkan bisa juga bahkan sebelum menikah juga udah bulan madu. Maksudnya itu perasaan yang sangat toleran itu loh. Yang cinta itu, waduh itu pokoknya yang buruk-buruk itu sepertinya sedikit sekali. Yang dalam diri istri suami itu yang bagus-bagus saja yang kelihatan. Tetapi ternyata ya Mbak Alina ya, ini dalam kesibukan kerja tadi, itu yang honeymoon itu bisa beralih pada fase yang kedua. Yang namanya adalah dislike. Dislike itu adalah fase di mana suami istri ini sudah mulai jujur-jujuran. Apa adanya. Sudah tidak ada lagi topeng-topengan. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada dusta lagi. Dulu waktu honeymoon itu masih repress perasaan. Udahlah, sabarlah, begitu ya. Tapi di fase yang kedua ini udah, contoh saja. Ini kalau suami pulang ke rumah terlambat, itu istri bisa menyambutnya dengan, gimana sih kamu? Kok terlambat? Ini katanya mau punya keluarga yang baik. Jam 10 baru pulang. Jam 2 pagi baru pulang. Ini makanan udah dimasak, udah dingin semua ini katanya ini. Nah itu, jadi udah mulai muncul tuh. Itu di honeymoon nggak ada. Di fase yang kedua mulai muncul. Nah, ini fase dislike namanya ya? Nah, ada dislike ini. Okay. Nanti di weekend, suami, kan tadi kerja. Kejar target. Nah, di hari Minggu kan istirahat. Nah, waktu istirahat ternyata mertua datang. Waktu mertua datang, nah istri bangunin. Ayah, Papa, Papi, itu tolong dong, masa jam 9 belum bangun. Ada apa, mau istirahat? Itu Papa Mama datang. Langsung meledak dia. Ini orang tua nih atau waktu. Datang tiba-tiba nggak pernah bilang, saya kan mau istirahat. Jadi di fase ini sudah mulai terjadi sakit hati, mulai terjadi kejengkelan. Nggak tahu, Mbak Alina juga mungkin pernah mendengar teman. Bukan Mbak Alina merasakannya. Tapi ya cukup kita yang tahu ya. Pak Eloy, nanti kita lanjutin lagi ya. Ini kan kalau prioritasnya keluarga, tapi prioritas banyak orang kan mungkin ada yang belum berkeluarga, ada yang masih prioritas ke karir, ke pekerjaan, ke kuliah tadi kan. Nanti kita lihat prioritasnya seperti apa aja dan bagaimana cara mempertahankan atau membangun prioritas itu. Elemen-elemennya apa saja. Sambil kita belajar juga. Sambil kita belajar. Ini sambil taruh kaca nih. Kaca buat kita. Sambil ngaca ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali dalam Smart Motivation setelah jeda komersial berikut ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, jadi ceritanya sekarang ini kita menata ulang prioritas ya bro ya. Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, prioritas Anda boleh jadi berbeda. Ada yang prioritasnya keluarga, ada yang prioritasnya karir. Banyaklah pokoknya prioritas masing-masing. Lalu bagaimana menjaga prioritas itu, apa yang harus dilakukan? Kita masih membahasnya ya, jadi silakan Anda yang punya pertanyaan ataupun tanggapan komentar SMS kami di 0812 11 12 959. Tadi kan yang prioritasnya keluarga Pak Eloy, ada Triangle of Love. Gitu ya. Ini langsung masuk langsung dicatat dalam-dalam nih ya. Ada passion, intimacy dan kemudian komitmen ya. Komitmen. Itu Robin Sternberg ya. Oke, baiklah. Itu kan keluarga. Terus gimana kalau misalnya prioritasnya terhadap yang lain? Pekerjaan, karir ini lagi hot-hotnya nih mengejar puncak karirnya itu. Masih muda soalnya Pak Eloy. Ya, bagus dong kalau intinya sih intinya gini gimana? Ya. Jadi tentukan apa yang menjadi prioritasnya supaya tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Gitu ya. Karena yang hasil dari buku Bronnie Ware ini
kenapa sih mereka bisa menyesal? Karena mereka dulu gagal untuk memikirkan apa sih yang menjadi prioritas. Karena kalau salah prioritas, maka nanti bisa jadi berhasil dalam hal yang sedang dikejar, tetapi di ujungnya adalah penyesalan karena merasa iya ya ternyata saya salah ya. Coba dulu begini. Coba dulu, tapi kan waktu udah nggak bisa putar kembali. Nah itu yang dulu pernah disampaikan oleh orang namanya Randy Pausch juga. Ini seorang dokter, seorang profesor bahkan di bidang ilmu komputer, interaksi manusia serta komputer dan desain di Carnegie Mellon University. Saya pernah membaca bukunya. Dia mengetahui bahwa dirinya terkena kanker pankreas sejak tahun 2006. Ini true story Mbak Arina. Untuk mencegah penyebarannya, ia menjalani serangkaian operasi. Namun gagal melenyapkan sel kanker yang bersarang di tubuhnya. Akhirnya suatu hari di bulan Agustus 2007, diagnosis dokter menemukan bahwa kankernya gagal disembuhkan. Di pankreasnya telah tumbuh 10 buah tumor yang tak lama lagi akan menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya ia tutup usia pada tanggal 25 Juli 2008. Pada usianya yang ke-47 meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang berusia 6 tahun, 3 tahun dan 2 tahun. Nah, jadi saya memang beberapa minggu terakhir ini belajar dari orang-orang yang sudah mau meninggal. Apa sih yang mereka sampaikan? Karena gini, banyak merenung dong ya, kontemplasi. Iya, karena gini loh, orang kalau sudah mau meninggal ya, dia ngomong itu pasti penting sudah. Itu pasti udah gak main-main. Benar. Gitu ya. Iya benar-benar. Saya ini kan masih muda sekali, masih usia 38 tahun. Iya, apalagi saya masih muda banget. Jadi, jangan sampai saya itu mengejar sesuatu yang ternyata di ujungnya nanti saya sesali itu loh. Jadi akhirnya saya belajar selain dari bukunya Brownie tadi, saya juga belajar dari Dr. Randy Pausch ini. Sebagai seorang dosen, dia hebat sekali karena dulu dia kerja. Karirnya itu terbilang sangat cemerlang. Ia memenangkan penghargaan sebagai guru dan peneliti. Ia juga dipercaya dalam mengembangkan software untuk banyak perusahaan besar seperti Walt Disney, Adobe, Google, dan Electronic Arts. Ia bahkan Mbak Lina pernah menjadi satu dari 100 orang berpengaruh di dunia versi majalah Time pada tahun 2007. 100 orang paling berpengaruh di dunia. Gimana nggak kurang keren tuh? Gimana kurang keren? Kerja. Coba. Jadi gini, udah pinter banget, juga rajin kerja. Ini yang kita sebut sebagai 10Xers. Dunia udah dapat lah ya pokoknya. Udah dapat. Nah, terus? Tetapi kemudian, kenapa kok akhirnya hidupnya itu begitu mengundang perhatian dunia? Bukan hanya karena dia hebat dalam hal karir tadi, tetapi karena ia adalah seorang yang sedang sekarat waktu itu. Namun dalam proses kematiannya ia tidak mengurung diri dan menangisi hidupnya. Karena bayangkan di usia 47 tahun itu karirnya lagi tinggi-tingginya Mbak Lina. Lagi masa-masa keemasan tuh ya. Itu dia lagi menikmati hasil kerjanya waktu masih muda kan. Tetapi ternyata divonis nggak bisa bertahan hidup lama lagi katanya. Dan apa yang dilakukan? Bahkan bisa aja dia mengurung diri kan. Tetapi dia menjalankan hidup dengan semangat dan antusiasme. Ia memiliki sikap positif. Ini yang kita sebut sebagai smart motivation dia punya. Tetapi dia pernah mengeluarkan kalimat yang bagus sekali. Dia ngomong gini, kita tidak bisa mengubah kartu-kartu yang dibagikan kepada kita, kecuali bagaimana cara kita memainkannya. Dalam banget gitu. Dia ngomong gini, kita bisa berusaha, tetapi kadang-kadang kita dapat kartu tuh yang kayaknya kartunya kurang bagus nih. Kartu mati semua. Tapi dia bilang bagaimanapun kita mesti memainkannya. Jadi kita seringkali nggak memilih kartu itu. Tapi kita dapetin tuh. Bagaimanapun mainkanlah. Nah, cara memainkannya dia bahas dalam bukunya ya, yang judulnya The Last Lecture. Nah, tetapi ada satu kalimat di dalam The Last Lecture itu yang berhubungan dengan tema kita pagi ini. Dia ngomong begini, waktu yang kita miliki singkat, jauh lebih singkat daripada yang kita bayangkan. Waduh. Waktu ngomong begitu, saya baca bukunya, ternyata dia bicara mengenai prioritas. Tetapi hubungannya dengan time management. Bagaimana mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi waktu saya baca Mbak Lina, saya justru muncul, saya menyampaikan, memikirkan mengenai kalimat itu dalam sisi yang lain. Yang berhubungan dengan prioritas ini. Saya berpikir kalau di umur 47 tahun ya, saya ternyata divonis seperti itu. Saya akan berpikir apa ya? Dan akhirnya berpikir mengenai, ya ini yang kita bahas ini, bagaimana ya supaya nanti tidak menyesal. Jadi kalau berbicara mengenai prioritas keluarga tadi kita sudah bahas, bagaimana dengan teman-teman yang sedang kuliah? Ya intinya ya kuliah, kerja, tetapi ya pikirkan apa sih yang paling penting dalam hidup kita ini supaya tidak menyesal di ujung.
Itu yang kan kita nanti mau mengundang para pendengar untuk sharing apa yang dialaminya. Yang dialami dan yang kedua adalah kira-kira apa ya yang bisa menjadi penyesalan Anda di hari itu nanti. Betul, karena penyesalan selalu datang terlambat. Kalau di awal namanya pendaftaran. Pendaftaran. Dan yang lainnya adalah apa sih yang menjadi prioritas hidup Anda karena bisa beda-beda kan tadi Mbak Lina bilang. Kalau ditanya prioritas hidup saya, yang pertama prioritas sebagai theocentric motivator, prioritas saya adalah hubungan baik dengan Sang Pencipta. Bahwa saya mengenal beliau dan beliau mengenal saya. Kan bahaya saya ngerasa mengenal beliau, ternyata di ujungnya nanti beliau mengatakan, I do not know you. Hai evil doers. Saya tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan katanya. Waduh. Saya tidak mau, jadi prioritas pertama saya adalah knowing him and making sure he knows me. Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya adalah tentu keluarga. Ya sederet di bawahnya bicara mengenai karir. Yang saya pernah mengatakan prioritasnya adalah bisa memberikan training di 1000 perusahaan di Asia pada tahun 2025. Menyekolahkan 1000 anak-anak Indonesia dari berbagai suku dan agama. Dan prioritas dengan keluarga tadi itu adalah menjadi suami terbaik dan ayah terbaik untuk anak-anak saya. Itu prioritasnya. Dan tentu saja di dalamnya juga ada friendship. Karena kenapa? Dari 5 penyesalan orang-orang ini, nomor 4-nya adalah I wish I had stayed in touch with my family and friends. Mereka ngomong begini, saya menyesal karena saking sibuknya kerja. Saya itu lupa untuk menjaga hubungan dekat dengan keluarga dan teman-teman sahabat-sahabat saya. Ternyata ya di ujung kematian itu, orang mulai menyadari pentingnya orang-orang dekat keluarga dan sahabat-sahabat. Tapi kita udah beres. Karena kemarin kan kita baru maaf-maafan. Jadi harusnya itu nggak menjadi masalah lah ya. Karena udah silaturahmi kan. Silaturahmi. Udah baik lagi. Ya, cuman ya tadi itu. Apa yang menjadi prioritas kita mau tanya kepada Iya, kepada para smart pendengar, listeners dan juga sahabat Sonora. Tapi menarik dari apa yang dijelaskan oleh Pak Eloy tadi gitu ya. Setiap orang nggak cuma satu kan prioritasnya. Iya, kalau hidupnya oke, saya maunya keluarga prioritas, tapi enggak kan kenyataannya Pak Eloy. Kan butuh bayar uang sekolah anak. Saya tuh prioritasnya adalah keluarga, pekerjaan, terus dan lain-lain gitu. Artinya banyak sekali prioritas yang kita punya dalam hidup ini. Ada yang kesehatan loh. Nah, jadi seluruh waktunya fokusnya pada kesehatan. Jadi setiap hari gimnastik ke gym dia. Itu dari ladam tuh. Tapi gini, dengan banyaknya prioritas dalam hidup kita gitu ya. Tadi kan Pak Eloy juga menyinggung soal waktu. Waktu yang kita punya itu terbatas. Lalu mengelola waktu dengan sekian banyak prioritas. Gimana caranya Pak Eloy? Iya. Saya pikir kita nggak bisa memiliki segalanya sih Mbak. Lalu? Makanya prioritasnya mesti dibuat. Karena gini, kita sudah membuat prioritas pun ya, itu kita masih bisa miss loh. Yang tadi itu, kalau prioritas saya mengatakan, oke, hubungan dengan Sang Pencipta. Waktu lagi sibuk sekali, itu doa itu terburu-buru loh. Yang benar-benar itu duduk gitu ya. Punya waktu berkualitas dengan Sang Pencipta. Bukan hanya minta-minta, tetapi juga mendengarkan beliau begitu ya. Itu kan semua ini jadi namanya itu instan. Ada instant prayer juga. Jadi doa itu instan. Melebihi kereta cepat TGV ya. Kenapa? Karena ya tadi itu. Makanya saya bilang ini adalah perjuangan kita khususnya di kota-kota besar ya. Karena ya itu tadi kan kita masih kerja ini. Semua diburu waktu. Semua diburu waktu. Apalagi setelah liburan itu kan banyak kerjaan menumpuk nih. Dikejar loh. Di saat yang sama kita mengatakan prioritas saya adalah hubungan baik dengan Sang Pencipta. Waduh, jujur-jujuran aja. Gimana itu membagi waktunya? Kita ngomong, saya ngomong misalnya mau menjadi seorang suami terbaik pada istri saya. Waktu untuk sampai di rumah tadi saya udah bilang, aku udah. Seperti baterai yang minta di-charge saja. Waktu dia ngomong, saya cuma ngomong, meresponi apa adanya saja. Bagaimana intimasi bisa terbangun. Jadi ini adalah perjuangan. Makanya Jack Welch, di dalam bukunya berjudul Winning, ini adalah mantan CEO dari perusahaan sangat besar namanya General Electric. Di dalam buku itu ada satu bab namanya adalah life balance. Nah dia ngomong begini, there's no such thing as a life balance. Nggak ada yang namanya itu life balance. Keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup yang mengatakan, pokoknya keluarga aja. Kerja. No. Pada akhirnya adalah you make a decision. Anda memutuskan apa sih yang paling prioritas. Oleh karena kalau tidak ya, waduh, ya tadi itu. Dan seringkali kan yang menjadi korban adalah domestik kan. Keluarga. Karena kita merasa mereka bisa mengerti lah. Yang paling mengerti kan biasanya. Mereka paling gitu bisa ya. mengerti. Tapi pada akhirnya ini orang-orang dalam bukunya Brownie tadi itu, akhirnya mereka menyesal loh. Karena mereka bilang, waduh, ternyata saya salah prioritas ini.
Nah, bagaimana? Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya ayo justru ya ayo. Buat keputusan. Buat keputusan. Iya, dan pilihan ada di tangan kita semua ya. Iya. Kalau gitu nanti kita akan bahas pertanyaan dari Smart Di Listeners segmen terakhir ya. Di segmen terakhir, terima kasih untuk SMS Anda di 0812 11 12 959. Sebelum kita break, ini kayaknya ada penelpon Silakan. yang sudah tersambung. Daripada nggak keangkat ya kan? Iya dong. Lebih baik sebelum kita break, kita angkat dulu penelpon Silakan. kita ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, semangat sekali Pak. Dengan Bapak siapa? Hah? Bapak siapa? Eko, nama saya dari Semarang. Iya, Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya, menarik sekali topik hari ini mengenai skala prioritas. Kalau menurut hemat saya pribadi, prioritas terpenting adalah mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baik. Itu prioritas yang sangat penting karena mengandung konsekuensi yang sangat serius. Ya. Pada akhirnya, kalau kita tidak mencari Tuhan, suatu saat akan ditolak oleh Tuhan. Dan itu sangat berbahaya sekali. Baik. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Selamat Eko. pagi Pak Eko di Semarang. Tanggapan komentar kita tunda dulu ya Pak Eko ya. Luar biasa. Kita break dulu untuk beberapa informasi berikut. Smart Motivation akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, masih dalam Smart Motivation mengenai menata ulang prioritas. Apa sih yang jadi prioritas hidup kita gitu ya? Putuskan ya. Jangan jalani hidup ini mengalir begitu saja. Nanti masuk ke got. Nggak Bau enak dong. bau ya. Oke, saya mau ke SMS ya Pak Eloy ya. Ya, silakan. Ada ini siapa ya yang bertanya mengenai prioritas itu dari Richard. Dia bertanya begini Pak Eloy, mengenai prioritas. Kalau prioritas itu bicara mengenai kepentingan atau desakan ya Pak Eloy ya. Karena kita dihadapkan terkadang mendesak tapi nggak penting. Atau penting tapi mendesak. Nah, ini yang mana? Ini berdasarkan kepentingan atau yang terdesak dulu nih Pak Eloy. Kalau prioritas itu sebenarnya apa sih dasarnya gitu Pak Eloy? Good. Kalau kita bicara mengenai priority management, maka yang digunakan biasanya begini, kan ada 4 kuadran gitu ya. Jadi ada yang penting dan mendesak. Itu contohnya hal-hal yang misalnya telepon dari klien, wow, atau proposal yang harus diserahkan sore ini kepada klien, itu kan penting dan juga sangat mendesak. Ini mindsetnya bisnismen banget gitu ya? Iya. Dan atau misalnya teman-teman di kampus ini ada assignment atau tesis yang mesti diserahkan dalam minggu ini. Udah deadline. Itu penting dan mendesak. Iya. Tetapi kan ada yang lain-lain juga, yang mendesak tapi tidak penting tapi mendesak, dan ada yang tidak pendesak dan tidak penting. Harapannya di dalam buku Sales Warrior saya membahas khusus mengenai hal ini. Harapannya supaya waktu kita tidak habis untuk kuadran yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, tetapi kalau berbicara mengenai prioritas hidup, sebetulnya jauh lebih besar daripada sekedar mengatur pekerjaan harian seperti ini. Tetapi berbicara mengenai yang tadi itu, hubungan ya tadi yang kalau buat saya hubungan dengan Sang Pencipta dan termasuk tadi dengan Pak Eko, itu juga penting sekali karena itu memang akan memberikan imbas konsekuensi kepada banyak hal yang lain, termasuk tentang keluarga. Tetapi ada orang-orang yang sadar atau tidak sadar menjadikan uang sebagai prioritas utama. Jadi money centered banget. Ya silakan saja asal kita tahu bahwa ada konsekuensinya. Ketika Anda mengejarnya, harus hati-hati bahwa itu bisa jadi kehilangan hal-hal lain yang juga tidak kalah penting, termasuk mungkin kehilangan dunia yang akan datang, akhirat maksudnya. Iya. Oke, ke pertanyaan berikutnya ya, Next. Pak Eloy ya. Yes. Dari Pak Dedi Hermanto di Tangerang. Kalau prioritas saya ingin keluarga saya sejahtera Pak Eloy dengan bekerja keras. Iya. Apakah itu benar prioritas saya Pak Eloy? Karena kalau menurut saya, kalau keluarga saya bisa sejahtera, anak-anak sekolah tinggi, kebutuhan bisa terpenuhi, bahkan lebih, itu yang membuat saya bahagia. Gimana tuh Pak soal prioritas saya? Apakah ini baik? Bagus sekali Bapak dan sangat bahagia siapapun yang menjadi istri Bapak dan anak-anak Bapak karena Bapak punya mindset yang seperti ini. Walaupun Pak, saya merasa akan baik kalau di atas keluarga itu Bapak tempatkan dulu tentang ketuhanan. Oleh karena Pak, itu harusnya menjadi fondasi dari cara Bapak bekerja dan berbisnis juga. Jadi keluarga penting, tetapi ya kalau buat saya dan mungkin juga Mbak Alina dan banyak pendengar yang lain, lebih baik juga kalau di atas itu ada satu values, nilai-nilai yang
menjadi prioritas utama kita lebih dulu, dan itu adalah tentang ya ketuhanan ya, seperti itu. Tetapi bahwa Bapak menjadikan keluarga sebagai sumber kebahagiaan Bapak, ya bagus Pak. Dan kita doakan Bapak berhasil lebih 10 kali lebih baik lagi di tahun-tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Amin. Karena prioritas Bapak ya keluarga. Bagus Mulia sekali. loh. Mulia Ya. banget. Ya. Oke, dari Cesi di Manado. Ya. Prioritas saya itu sekarang kerja karena belum berkeluarga, Pak Eloy. Oh ya, good. Tapi nggak punya passion dalam pekerjaan. Oh, iya, Terus iya. harus gimana dong? Prioritasnya kerja karena belum keluarga. Iya. Tapi nggak punya passion dalam pekerjaannya. Apa yang harus dilakukan, Pak Eloy? Iya, sebetulnya kan kita sudah pernah bahas ya, passion atau motivasi dalam bekerja itu selalu muncul dari penemuan tujuan Anda Penciptaan. lahir, tujuan penciptaan Anda. Alasan kenapa kita ada di dunia ini ya. Alasan Anda lahir, dan itu berhubungan dengan kekuatan Anda. Bakat-bakat kan masih ingat Mbak Alina ya, Iya, iya. purpose, design, potential. Iya. Jadi Anda diciptakan, itu pasti dirancang oleh sang pencipta, lahir di Manado misalnya, dari orang tua tertentu, dengan potensi dan bakat-bakat tertentu. Kalau bisa menemukan bakatnya, itu akan menolong Anda, tanpa dimotivasi pun akan termotivasi untuk bekerja. Iya. Jadi kalau Anda mengatakan saya tidak punya passion dalam bekerja, sebetulnya kalimat yang Anda mau sampaikan adalah saya belum menemukan bakat saya. Dan Anda belum menemukan rancangan Anda, dan Anda belum menemukan kenapa sih Anda pernah dilahirkan oleh Tuhan, atau tujuan hidupnya apa. Jadi kalau Anda mau mendapatkan passion ya jawab dulu pertanyaan yang tadi. Berarti Cari, kita harus baca menemukan dulu tujuan hidup kita apa gitu ya Pak Eloy. Ketika kita belum menemukan passion itu. Iya, dan salah satu yang paling gampangnya adalah menemukan apa bakat-bakat Anda. Iya. Jadi kerjakanlah apa yang sesuai dengan bakat Anda. Karena ketika Anda mengerjakannya, di dalam dunia psikologi disebut flow. Flow itu di mana Anda mengerjakannya mengalir. Anda bisa lupa makan, lupa tidur karena Anda sangat menikmatinya. Tetapi kan menemukan itu nggak bisa dalam semalam. Jadi saya selalu memberikan pesan kepada teman-teman yang sedang mencari bakatnya, kerjakan dulu yang terbaik di mana Anda bekerja saat ini. Mau office boy, mau sekretaris, mau manajer, mau direktur utama pun, kerjakan dulu yang terbaik di mana Anda berada sekarang. Meskipun hatinya masih gelisah ya. Wah, Iya. ini kayaknya bukan passion saya nih, belum ini saya nih gitu. Kerjakan aja dulu. Gini, karena kadang-kadang passion itu berhubungan dengan perasaan, emosi kita. Dan perasaan emosi itu bisa menipu. Saya bertemu ada banyak orang, ratusan orang yang sudah saya kenal secara pribadi, itu yang ternyata bisa perform di tempat kerjanya setelah dia memutuskan lakukan yang terbaik di tempat yang sekarang. Why? Karena seringkali orang tidak punya passion, tidak bersemangat karena mereka belum menguasai bidang yang mereka kerjakan. Kenapa mereka belum menguasai? Karena mereka belum fokus melakukan yang terbaik. Tetapi kalau Anda selama 1 tahun atau 6 bulan ke depan saja, Anda fokus lakukan yang terbaik. Tidak pernah terlambat. Lakukan yang terbaik. Anda akan menemukan loh. Di Desember Anda menguasai begitu banyak ilmu dalam pekerjaan ini. Ketika Anda pergi bekerja, ternyata nggak ada beban. Justru Anda menjadi antusias. Kenapa? Karena Anda sudah punya small winnings. Anda kemenangan kecil. Kemenangan kecil, mendapatkan penghargaan dari sekitar. Dan itu menunjukkan motivasi. Akhirnya ketika Anda di hari Jumat, bukannya ngomong begini, thanks God, it's Friday. Tetapi Anda mengatakan, aduh kok libur sih, gue masih pengen kerja nih. Ini the most wanted karyawan nih kalau begini nih. Luar biasa. Luar biasa ya Pak Eloy. Pak Eloy, kalau misalnya sih, tadi kan Pak Eloy bilang ada orang yang udah mau meninggal, terus banyak penyesalan gitu ya. Tapi ini ada pertanyaan begini, saya itu baru usia 28 tahun saja, sudah banyak penyesalan Pak Eloy. Apakah penyesalan saya ini belum terlambat untuk sukses? Karena saya itu banyak buang-buang waktu Pak Eloy. Wow. Artinya nggak usah nunggu tua, masih muda aja kadang. Sahabat kita ini beruntung sekali. Iya, menyesal di usia muda menyesal di usia muda. Di dalam perubahan hidup selalu dimulai daripada awareness. Kesadaran. Jadi ketika Anda sadar saja, itu udah satu, waduh, itu langkah besar. Iya. Karena banyak orang yang sadarnya menjelang kematian. Bahkan mungkin ada yang sampai mati nggak pernah sadar. Lebih awal ya. Iya. Jadi, tapi tolong supaya penyesalan itu tidak hanya berakhir di penyesalan. Karena itu hanya semacam psikologis saja. Tapi dari penyesalan, so what? Ya, harus yang dilakukan apa? Ya apa gitu dong? Ya. Nextnya apa?
Ya, jadi ya hari ini ayo putuskan, urutkan lagi prioritasnya, lalu kerjakan sesuatu sesuai dengan prioritas itu. Oke, artinya penyesalan saja tidak ada guna ya, harus ada action setelahnya. Ya. Tapi menyesal saya sudah bagus. Menyesal saja sudah bagus, betul-betul. Daripada nggak nyesel-nyesel ya kan, kapan tobatnya. Oke Pak Eloy, waktu kita sudah habis. Padahal masih banyak sekali, tadi ada yang bertanya mengenai strategi bahkan ya. Iya. Ada yang tanya kan tadi ya. Terus gimana dong jawabnya? Jadi apa pertanyaannya? Sebenarnya udah dijawab semua sih ya. Nah mungkin Pak Eloy sebagai penutup gitu ya, apa yang ingin disampaikan terkait dengan menentukan atau menata ulang prioritas ini? Singkat Pak Eloy. Saya mau mengatakan begini, teman-teman selamat datang kembali dalam rutinitas kerja, bisnis dan kampus, dan tidak ada hal yang lain selain daripada kerja, massive action bro, massive action sih, kerjakan 10 kali lebih baik dibandingkan waktu kita sebelum lebaran. Tetapi juga ingat, di dalam kerja itu kan kita menjadi sangat sibuk, jangan sampai kita kehilangan waktu dengan orang-orang yang juga penting dalam hidup kita, yaitu keluarga, dan lebih penting daripada itu menurut saya bahkan hubungan dengan Sang Pencipta. Okay. Jadi harapan saya adalah di semester ini sampai bulan Desember, bisnis, 10 kali lebih berhasil. Kalau orang bilang ekonomi lagi slow down, udahlah, selalu ada cara. Lakukan saja yang terbaik. Oke, fokus dan lakukan yang terbaik. Ya. Pak Eloy, sebelum benar-benar kita akhiri, seperti janji kita di awal, ada hadiah 1 buah buku dan 1 buah CD buat Anda, Smart Listener juga sahabat Sonora. Yang beruntung pagi ini adalah CC di Manado dan juga Pak Dedi Hermanto di Tangerang. Kami akan hubungi Anda untuk pengiriman hadiah langsung diantar ke alamat Anda masing-masing. Ya. Akhirnya kita akhiri Smart Motivation pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluhu katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.